dipanaskan agak lama. Kalau untuk gacoran ya, gacoran itu dipanaskan agak lama. Loh, kalau nggak ada panas musim hujan gimana, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau membahas tentang perkutut totelo ya. Tetelo apa totelo. Intinya perkutut yang kejang-kejang ya. Dia sering terbang nggak tahu arah, gelabak-gelabak, munyer-munyer, letak, tangi tengel-tengel sirai. Ya, seperti gambar yang ini. Ya, seperti ini. Ini kemarin kiriman dari teman yang tanya masalah perkutut ini, kenapa kok bisa begini, kenapa kok geleng-geleng kepala, ini gimana. Nah, di sini saya akan bahas sesuai dengan pengalaman saya, dan saya buktikan di kanan saya juga alhamdulillah sudah sembuh ya. Apakah pernah Mas mengalami? Pernah. Namanya burung banyak itu masalahnya juga banyak ya. Teman banyak masalahnya juga banyak. Realita, nggak usah dipungkirin ya. Rantai kontrol, rantai masalah kan. Nah, yang pertama, perkutut totelo itu disebabkan oleh satu yang paling mencolok, yaitu kurangnya panas. Jadi perkutut tersebut jarang dipanaskan. Nah, karena mereka beranggapan perkutut nggak dipanasi seminggu nggak apa-apa, nggak dipanasi 3 hari nggak apa-apa, nggak dipanasi 5 hari nggak apa-apa. Cuma kalau sehari 2 hari nggak masalah, ataupun itu dilakukan di musim kemarau. Tetapi untuk musim penghujan, teman, kalau Anda nggak benar-benar fokus terhadap hewan kesayangan Anda, yaitu perkutut, kurangnya panas, ya penyakit ini akan menyerang. Ya sama saja gini, teman. Kalau memang kita senang ada perkutut, harusnya kita rawat sebaik mungkin. Ya, dikeluarkan paling enggak minimal sehari itu dikeluarkan sekali. Entah itu pengembunan, entah itu penjemuran, atau paling jelek lah 3 hari sekali itu dikeluarkan. Jangan sampai perkutut itu ditaruh di rumah sepanjang hari, seminggu 2 minggu baru dikeluarkan sekali. Kasihan ya, kasihan. Dia juga butuh udara segar, butuh suasana baru, butuh pemandangan di luar. Kalau Anda suruh di sangkar taruh di rumah, kasihan juga ya, kelamaan. Nah, penyakitnya yang paling parah adalah ya ini tadi, totelo. Ya paling parah ya kematian akhirnya kan itu. Cuma penyakit totelo ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Sekali perkutut tersebut terbang, kadang nabrak karuan, jeglok cik polah cik mulung lemak ya, ndase tengel-tengel. Nah, kadang orang yang nggak tahu katanya ini tanya, ini katuranggan apa ini? Ndase munyer-munyer ya, jadi lucu, itu sakit bukan katuranggan, jadi sakit. Perkutut itu sakit. Kalau tadinya nggak seperti itu, kok seperti itu sakit ya, sakit. Jadi harus diobatin, bukan katuranggan. Seneng oleh ini goblok ojo. Ya, jadi jangan dikaitkan dengan suatu mistis terus perkutut ini. Logika kita dipakai dulu. Setelah logika kita nggak mampu, ya kita harus mau apa lagi kan itu. Tapi kalau selama di logika masih bisa, itu di logika wae. Urip itu iso logika wae. Karena kita hidup di alam nyata. Oke? Jadi kurangnya panas itu bisa mempengaruhi perkutut kita totelo. Dan yang kedua, nanti cara mengatasinya saya katakan di awal, di akhir, makanya simak sampai akhir ya. Di subscribe, maneman di subscribe ya. Karena ini info yang sangat luar biasa bagi orang yang luar biasa. Yang membutuhkan tentunya ya. Yang nggak butuh ya nggak luar biasa. Nah, yang kedua biasanya kurangnya makanan yang bernutrisi. Dalam arti di sini mungkin kurangnya jamu. Jamu itu butuh. Nah, makanya saya makanan itu pakai racikan. Karena saya sendiri malas ngeracik. Sebenarnya saya bisa ngeracik pakai empon-empon itu, pakai makanan itu disangrai, keringkan, itu juga bisa untuk makanan. Cuma waktu saya nggak ada. Nah, makanya saya pakai Goldcoin itu, ataupun merek lain monggo terserah, kok dikira promosi. Ya takarannya 3:1 ya, kemarin saya bilang ya. Kalau Goldcoinnya 3, ya, di Goldcoinnya 1 kasih millet putih 2 atau 3, nggak masalah. Intinya dicampur, jangan makanan full
racikan, karena itu juga akan mempengaruhi pita suara perkutut kita. Man ya, gacor ya gacor, tapi sewajarnya saja, biar awet umur kutut ya. Ojo digiyencer sampai ngacori terus ya. Meskipun saya sering share jamu-jamu untuk gacornya kutut kita, cuma itu dipakai kalau keadaan terpaksa. Sekali lagi, jamu penggacor apapun yang saya share di YouTube itu belum tentu saya praktekkan sebulan sekali. Selama perkutut saya itu mau manggung ya gak tak jamu nih, pakai makan racikan itu cukup. Asinan perawatan yang bagus dikeluarkan ya biasa, manggung biasa. Ya gacor di rumahnya ya kena. Ya, saya tekankan sekali lagi untuk makanan jamu gacoran itu saya gunakan kalau terpaksa. Perkutut saya nggak mau bunyi selama seminggu lah, ataupun keadaan suaranya serak, itu baru saya kasih obat. Kalau enggak ya enggak. Ya, karena obat apapun, tradisional apapun, apalagi obat kimia, itu tetap akan mempengaruhi perkutut kita. Karena di pakannya sudah ada jamu alami tadi yang untuk konsumsi terapi tiap harinya. Jadi bagi saya jamu-jamu itu kita gunakan ketika bermasalah saja. Obat ya bermasalah saja, nah enak masalah nggak usah dipakai. Oke. Nah, yang terakhir adalah totelo bisa berakibat karena adanya virus. Tapi saya sendiri bukan dokter, jadi virus ini terjadi karena penyebab apa juga nggak tahu. Tapi intinya gini teman, saya juga pernah mengalami perkutut itu di kandang yang panasnya bagus, sapi juga terkena totelo. Ya, panasnya bagus, makanan bagus, asinan ada, tapi kena totelo. Nah, ini yang mungkin menurut saya virusnya seperti ini. Cuma ini kejadian sangat jarang sekali terjadi. Yang biasanya terjadi, yang sering terjadi itu adalah yang nomor satu. Makanya saya awalkan tadi, yaitu kurangnya panas. Ya, perkutut Anda kurang panas. Nah, cara mengobatinya, kalau saya sendiri, biasanya perkutut totelo itu mau makan. Ya, kalau totelo itu kan jarang terjadi di perkutut mandirian, jarang. Biasanya terputut sudah umur 4 bulan up. Nah, solusi saya teman, kalau memang perkutut Anda terkena totelo, kalau masih mau makan lahap, makannya kenyang, cukup kasih Super N pagi siang sore, cukup. Ataupun Vitacik yang sudah Anda cairkan dikasih air, itu juga bisa. Ya, jadi ada beberapa versi. Intinya perkutut totelo itu satu kurang panas tadi. Nah, kasih Super N atau Vitacik atau obat lainnya, intinya multivitamin yang bisa membantu ketahanan tubuh perkutut kita. Kalau saya pakai Super N terus terang ya, terus Super N itu pagi siang sore. Kadang ya pagi sore tok aku karena waktu saya kadang nggak nyampe, nggak nuntut. Dan dipanaskan agak lama. Kalau untuk gacoran ya, gacoran itu dipanaskan agak lama. Loh, kalau nggak ada panas musim hujan gimana mas? Intinya ditok nih, ben mampu hawa jobo. Ya, kalau memang perkutut Anda posisi tidak jinak, mepene yang sing sepi. Tapi kalau kutut Anda jinak, pepe rame nggak masalah. Karena apa? Perkutut totelo yang gelabak kepalanya gini-gini goyang-goyang tadi, itu kalau di nggak jinak, takut ada orang lewat malah polah rakaruan, nabrak-nabrak kurungan, lah engko sing malahi perkutut TD malah bundas kabeh. Makanya kalau tidak jinak dijemur di tempat yang tidak ramai. Meskipun nggak ada panas, Anda keluarkan. Karena apa? Ini juga akan membantu terapi perkutut tersebut keluar dari zona stres. Karena perkutut totelo itu setengahnya juga stres juga. Ya, stres juga dia. Wes ra tau metu hiburan kayak omah dikurung. Ya. Nah, kalau perkutut Anda masih mau makan, nggak usah cukup kasih Super N pagi siang sore. Tapi kalau tidak mau makan alias kita cek sore hari, ya jadi ngasih Super N-nya pagi siang sore. Di sore hari itu kita cek apakah perkutut kita ada makanan temboloknya. Kalau nggak ada, tolong diloloh. Entah itu kacang hijau, entah itu pur ayam, ya. Kalau entah itu millet campur pur ayam, monggo. Itu terserah jenengan. Kalau saya sendiri Anda tanya, saya kasih loloh millet dan pur ayam. Karena pur ayam ini hewannya panas, cepat untuk pertumbuhan juga, baik untuk pencernaan karena dia tidak begitu keras, ya. Ataupun ada yang kacang hijau, monggo. Intinya di sini saya sampaikan kalau nggak ada isinya, kita loloh di sore hari saja. Tapi kalau ada isinya,
cukup kita kasih Super N pagi, siang, dan sore. Ini yang saya lakukan. Alhamdulillah induan yang dulu saya punya itu kena totelo, itu alhamdulillah juga bisa sembuh dengan baik dan jadi induan ya, dan jadi induan produk dengan lancar. Sekian teman, semoga bermanfaat. Ada salah kata mohon dimaafkan. Salam ikutan sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisik.